Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk istiqomah dalam agama ini. Pemirsa Tarbiyah Sunnah di mana saja berada, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Tema yang akan kita bawakan pada malam ini berkenaan dengan amanah. Ya. Amanah diambil dari aman. Jadi secara bahasa al-amanah itu lawan kata daripada rasa takut. Dan kalimat amanah ini meliputi semua tanggung jawab yang disandarkan kepada seorang hamba. Yang seorang hamba itu mesti melakukannya, tanggung jawab kepada Allah dan tanggung jawab kepada makhluknya. Jadi ada tanggung jawab itu ada dua. Ada tanggung jawab kepada Allah dan ada tanggung jawab kepada manusia. Ya, termasuk amanah itu adalah titipan atau pekerjaan. Kalau kita bekerja misalnya di kantor, kita mendapatkan amanah pekerjaan yang mesti dilakukan, itu mesti kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan yang diminta. Itu. Dan ada hubungannya amanah ini yang berkaitan dengan Allah. Ya, hubungan dengan Allah itu ibadah. Ini amanah juga masuk ke dalam arti amanah seperti sholat, seperti melaksanakan saum, mandi janabah itu termasuk amanah yang ada di pundak kita. Jadi tema yang kita bahas adalah amanah yang terabaikan. Jadi amanah yang terabaikan. Ya, berapa banyak tanggung jawab yang ada di pundak kita tatkala kita tidak mengetahui ilmunya, tatkala kita tidak banyak belajar, ya. Akhirnya kita melalaikan amanah yang dibebankan kepada kita. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha." Sesungguhnya kami sodorkan amanah ke langit dan ke bumi dan gunung, mereka tidak mau memikulnya. Enggak mau memikulnya. Ada rasa takut gitu untuk membeban, untuk menerima amanah. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan, tapi manusia yang menanggungnya, menerimanya. Ya. Nah, amanah yang ada di dalam ayat ini adalah beban-beban syar'i. Beban-beban syar'i. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyodorkan di sini adalah takhir, memberikan pilihan, tidak memestikan. Ya. Karena kalau seandainya merupakan suatu kemestian, tatkala disodorkan amanah tersebut, wajib langit dan bumi dan gunung menerimanya. Makanya ini adalah
penyodoran pemilihan, bukan merupakan suatu kemestian. Maka makhluk selain manusia lebih mementingkan untuk selamat, tidak mau menerima amanah. Tapi manusia menerimanya. Karena ada sesuatu yang tentunya mungkin diharapkan. Bahkan di antara kaum banyak manusia yang menyodorkan dirinya untuk dipilih misalnya, untuk menanggung beban amanah. Ya. Oleh karena itu nanti akan kita lihat dalil bagaimana yang meminta untuk dipilih, yang meminta untuk menjadi pejabat, ya, untuk memimpin. Bagaimana berdasarkan dalil, ya, dan juga penjelasan para ulama. Ya, perlu ikhwah ketahui bahwasanya di antara tanda hari kiamat itu adalah manakala diserahkan amanah itu bukan kepada ahlinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan atau menyerahkan amanah itu kepada ahlinya. Makanya tatkala diserahkan amanah itu bukan kepada ahlinya, atau sudah diserahkan amanah itu bukan ahlinya, dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, itu pertanda dekatnya hari kiamat. Dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi tentang ancaman orang yang tidak menunaikan amanah, yang mengabaikan amanah. Ya, bahaya sekali. Menunjukkan bahwasanya yang mengabaikan amanah itu terjerumus ke dalam dosa, dan dosanya bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Tadi dikatakan bahwasanya amanah itu ada amanah yang berhubungan dengan Allah, ada hubungan yang dengan manusia. Nah, seperti misalnya titipan, tanggung jawab kepemimpinan, itu adalah amanah yang hubungannya bersama manusia. Tatkala kita mengabaikannya, walaupun kita itu misalnya meninggal di jalan Allah, tapi ada suatu amanah titipan yang tidak kita sampaikan, ini berbahaya yang menyebabkan kita ini tersungkur ke dalam api neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis panjang yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Mas'ud, di dalam hadis tersebut, al-qatlu fi sabilillah yukaffaru kulla syai'. Al-qatlu fi sabilillah, yang terbunuh di jalan Allah, di medan juang, di medan peperangan, segala dosanya akan diampuni. Illal amanah wad dain, kecuali amanah, dosa amanah, dan dosa amanah yang belum disampaikan, dan hutang yang belum dibayar. Nah, ini tidak diampuni. Maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa yang mati syahid, yang berperang di medan perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah, seluruh dosanya akan diampuni kecuali amanah dan utang. Amanah dan utang ini wajib untuk ditunaikan. Amanah dan utang ini wajib untuk ditunaikan. Berarti amanah di sini adalah amanah yang hubungannya bersama manusia. Maka amanah tanggung jawab yang ada hubungannya dengan manusia ini, kalau kita memiliki suatu titipan, ya mesti dilaksanakan. Tidak menjadi gugur titipan tersebut kecuali harus diserahkan kepada pemiliknya. Kalau tidak, ini berbahaya. Begitu pula masalah utang. Adapun dosa yang hubungannya antara seorang hamba dan Robnya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuninya jika Allah berkehendak. Oleh karena itu dalam hadis ini Ibnu Mas'ud mengatakan, addi amanatak,
Jadi hendaklah engkau melaksanakan amanat Anda. Ya, yang berperang di medan juang meninggal, kemudian dikatakan kepadanya, hendaklah engkau melaksanakan amanat Anda. Lalu dia menjawab, bagaimana ya Allah, di akhirat itu tidak memiliki harta, sudah hilang dunia ini. Karena memang akhirat itu adalah rumah balasan dan siksaan. Maka oleh karena itu, karena dia itu berperang tapi amanah yang dipikulnya masih ada yang mesti disampaikan kepada yang menitip kepada orang tersebut, maka dilemparkan ke dalam api neraka. Ini tentang hal yang mesti kita pikirkan, karena kita ini selalu berhubungan dengan manusia, selalu berhubungan ya dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Maka semua tanggung jawab itu mesti kita laksanakan sesuai dengan yang diminta dengan tanggung jawab pekerjaan tersebut. Nah, tatkala kita melalaikannya, mengabaikannya, berbahaya nanti pada hari kiamat kelak. Ya. Itu hubungan dengan manusia, tanggung jawab dengan manusia. Kalau hubungan dengan Allah, mesti melakukan tanggung jawab tersebut seperti ibadah, yang saum, zakat dan lain sebagainya, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh nambah-nambah. Kalau di dalam pekerjaan, misalnya kita bekerja di kantor, maka kita mesti melakukan sesuai dengan yang ditugaskan kepada kita. Kalau kita memiliki amanah rahasia antara kita yang mengetahui rahasia tersebut, itu adalah amanah, maka janganlah kita menyebarkan rahasia tersebut kepada orang lain. Misalnya ketika kita ngobrol dengan teman, terus antum jangan tahu kecuali saya dengan antum saja yang tahu. Nah, itu amanah. Tatkala kita punya tanggung jawab amanah untuk menjaga rahasia, pegang rahasia tersebut, jangan khianat. Jadi ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, bahwasanya ayat ini memerintahkan kepada para pemegang amanah untuk melakukan amanah, tanggung jawab dalam perbuatan yang ditugaskannya sesuai dengan yang dituntut, sesuai dengan yang diminta. Baik amanah tersebut adalah amanah yang perkaranya besar, atau amanah tanggung jawab pekerjaan itu pekerjaan yang kecil. Nah, kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, sebagian manusia itu tidak ada keinginan melainkan rakus untuk mendapatkan gaji. Hanya itu saja yang dipikirannya, dan tidak ada perhatian dengan pekerjaan yang dilakukannya, yang dibebankan kepadanya. Ini yang kalau kita perhatikan, yang terpenting mendapatkan gaji, sedangkan pekerjaan yang dikerjakannya dilalaikan, diabaikan. Ini sangat berbahaya. Ini dosa besar. Ini dosa besar, akan terancam orang yang demikian itu dengan api neraka. Dan yang lebih berbahaya lagi, ada sebagian manusia, pekerjaan manusia itu tidak dipermudah kecuali dengan nyogok, kecuali dengan menyuap. Kalau tidak memberi, gak akan dimudahkan pekerjaannya. Maka hal yang demikian itu sebagaimana yang kita ketahui, terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang sahih. Kemudian tema yang diumumkan di pamflet berkenaan dengan meminta jabatan. Tadi kita tahu bahwasanya amanah yang diabaikan, kalau tatkala kita memiliki amanah kemudian kita mengabaikannya, berarti kita telah melakukan dosa besar dan terancam api neraka. Kemudian
Kalau berkenaan dengan minta jabatan, minta untuk dipilih, Al-Imam Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, membawakan hadis dari sahabat Abdurrahman bin Samurah, semoga Allah meridai kepadanya, dan hadis ini adalah hadis marfu. La tas'al al-imarah, la tas'al al-imarah, janganlah Anda meminta al-imarah, kepemimpinan, ini jabatan. Fa innaka in a'taitaha, maka sesungguhnya Anda jika engkau diberikan jabatan kepemimpinan min ghairi mas'alatin, tanpa Anda meminta, u'inta 'alaiha, engkau akan mendapatkan, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusnya, tanggung jawab sebagai pemimpin. Wa in u'titaha an mas'alatin, dan jika engkau meminta jabatan, kalau engkau diberi jabatan itu karena permintaan engkau ingin dipilih begitu, wukilta ilaiha, maka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membantunya. Berarti ini merupakan ancaman yang dahsyat bagi siapa yang berusaha meminta jabatan untuk dirinya, mendapatkan ancaman, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa minta dipilih? Sebenarnya selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim itu tidak minta kepemimpinan, tidak berebut menjadi pemimpin dan menjadi pejabat begitu. Itu lebih selamat. Karena tidak menjamin tatkala kita menjadi seorang pemimpin itu bisa melaksanakan tanggung jawab. Nah, kalau seandainya tidak bisa melaksanakan tanggung jawab, jadilah penyesalan nanti pada hari kiamat. Sayang gitu. Penyesalan hanyalah penyesalan begitu. Karena orang yang meminta untuk dipilih, maka Allah akan membiarkannya. Allah tidak akan membantunya dengan beban tanggung jawab yang telah dia minta. Ini ancaman di dalam hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawakan hadis yang lain. Wali Muslimin an Abi Dzarrin qult, ya Rasulullah, ala tastamiluni. Menurut Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridai kepadanya, qultu, aku berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tastamiluni, tidakkah engkau menjadikan aku pemimpin? Berarti dari pertanyaan Abu Dzar ini ada permintaan dari Abu Dzar untuk menjadi pemimpin, ya, untuk dipilih, untuk ditugaskan oleh, meminta untuk ditugaskan sebagai pemimpin. Akan tetapi Nabi SAW mengetahui kondisi Abu Dzar, bahwasanya Abu Dzar itu tidak akan mampu untuk melakukan tugas karena lemah, karena kelemahannya Abu Dzar, bukan karena tidak berilmu, bukan karena agamanya kurang, bukan, karena Nabi SAW tahu kondisinya lemah kalau menjadi pemimpin. Berarti di sini juga tidak mesti ya, di sini juga alasannya bukan karena agama atau kelemahan, kekuatan yang kalau mau menjadi pemimpin tidak akan mampu untuk melakukan tugasnya. Makanya Nabi SAW fadaraba biyadihi ala mankibi, maka Rasulullah SAW memukulkan tangannya kepada pundakku. Tsumma qal, kemudian Rasulullah SAW berpesan, ya Abi Dzar, wahai Abu Dzar,
Inni araka dhaifan. Aku melihat Anda, sungguh aku melihat Anda itu lemah. Sesungguhnya aku melihat Anda itu lemah. Wa innaha amanah. Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah tanggung jawab, amanah. Wa innaha, dan kepemimpinan itu yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Pada hari kiamat itu akan menjadi kehinaan dan menjadikan penyesalan. Kalau seandainya tidak bisa melaksanakan tugas dengan yang semestinya, kalau seandainya menjadi pemimpin itu, tanggung jawabnya sangat berat sekali. Nah, tatkala Anda tidak bisa melakukan tanggung jawab tersebut, nanti menjadi kehinaan dan penyesalan. Begitu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dar. Jadi tadi dikatakan bahwasanya amanah pekerjaan itu ada amanah yang besar mencakup perkara umum, ada amanah yang kecil. Misalnya yang apa gitu, kita misalnya sebagai tim misalnya sebagai apanya di suatu yayasan tertentu, misalnya kita tim apa, ditugaskan apa. Nah, orang yang mengetahui ilmu itu akan melaksanakan amanah dengan semaksimal mungkin, tidak akan mengabaikan amanah, karena tahu kalau seandainya mengabaikan amanah itu bahaya ancamannya. Ini urusan yang kalau tanggung jawab yang kecil, misalnya tanggung jawab kita di rumah, tanggung jawab kita di kantor, tanggung jawab kita di yayasan misalnya. Nah, semuanya itu kan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih besar lagi kepemimpinan secara umum, ini lebih berbahaya lagi. Nah, kalau seandainya tidak bertanggung jawab, kehinaan dan penyesalan. Illa, kecuali kata Rasulullah, man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha, kecuali yang bisa mengambil haknya dan melaksanakan tanggung jawabnya. Berarti di dalam hadis ini dapat kita pahami, kata Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya pemimpin itu mesti terkumpul padanya, terpenuhi padanya syarat al-quwwah, punya kekuatan, bukan orang yang lemah. Dan juga mesti terpenuhi bagi seorang pemimpin itu adalah sifat amanah. Nah, kemudian sebagian ulama membolehkan, menawarkan dirinya untuk menjadi pemimpin, maju untuk menjadi pejabat, gitu ya. Apabila dikhawatirkan tersia-siakan urusan karena tidak ada yang bisa melakukannya kecuali dia misalnya, maka sebagian ulama membolehkan bagi orang yang percaya akan dirinya, punya kemampuan untuk maju, untuk dipilih menjadi pejabat. Apabila dikhawatirkan kalau tidak maju akan tersia-siakan urusan karena tidak ada yang bisa melakukan kecuali dia, seperti itu diperbolehkan. Ulama mengambil dalil dari mana? Surat Yusuf ayat 55. Ya. Tatkala Nabi Yusuf berkata kepada raja, ij'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Ya, jadikanlah aku sebagai bendahara. Insya Allah aku itu amanah, akan menjaga amanah. Seperti itu. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa ya, Tarbiyah Sunnah di mana saja berada, sungguh dalam banyak hadis kalau seandainya ada pemimpin yang kurang amanah kepada rakyatnya, terancam ancaman yang sangat dahsyat. Jadi sungguh betul-betul datang dalam hadis Nabi SAW bahwasanya apabila pemimpin yang menipu rakyatnya, yang dimaksud dengan menipu tidak melaksanakan tugasnya yang semestinya untuk mengurus rakyat, karena kewajiban pemimpin itu untuk memperhatikan rakyatnya, sebagaimana rakyat juga mesti
memberikan nasihat kepada pemimpin. Ya. Nah, jadi nasihat itu dari pemimpin dan dari rakyat saling. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Jadi agama itu adalah nasihat. Kepada siapa ya Rasulullah? Kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin dan orang awam, keawaman kaum muslimin. Jadi saling menasehati antara pemimpin dan rakyat. Jika ada saling menasehati antara pemimpin dan rakyat, maka urusan itu akan beres. Insya Allah. Tatkala saling menasehati antara pemimpin dan rakyat, urusan itu akan beres. Itu urusan kepemimpinan yang besar. Kita juga dalam keluarga misalnya, kalau saling menasehati antara suami dan istri, akan beres urusan. Jadi insya Allah, jadi mesti adanya keterbukaan juga gitu. Kalau kita hidup dalam berumah tangga itu, jangan di hati tahu bahwasanya suaminya salah, dipendam aja. Harus memberikan nasihat, tapi tentunya dengan baik. Begitu pula ketika istrinya keliru, dinasehati. Insya Allah urusannya menjadi beres. Insurnya itu skup kepemimpinan kecil. Skup kepemimpinan yang besar juga kondisinya akan beres kalau saling menasehati antara pemimpin dan rakyat. Nah, kewajiban pemimpin itu adalah menasehati. Nah, tatkala seorang pemimpin itu kurang perhatian kepada rakyatnya, begitu, dan juga kondisi rakyatnya rusak, maka akan terjadi suatu perkara yang tidak diinginkan. Semuanya itu tanggung jawab kepada pemimpin, disebabkan pemimpin yang mengabaikan amanahnya. Makanya bahaya kalau mau minta-minta menjadi pemimpin itu. Maka dalam sebuah hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, tentang bahayanya pemimpin yang kurang perhatian gitu kepada rakyatnya, baik pemimpin secara umum atau kepemimpinan secara khusus. Kepemimpinan secara umum jadi pemimpin secara umum yang mengurus kaum muslimin secara keseluruhan. Ada pemimpin secara khusus seperti misalnya kita sebagai suami gitu. Nah, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihillah ra'iyatahu yamutu yawma yamut wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihil jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala angkat seorang hamba itu menjadi pemimpin, mengurus rakyatnya, dia mati pada hari kematiannya itu menipu rakyatnya, bagaimana? Illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah mengharamkan kepadanya surga. Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau jadi seorang pemimpin wajib untuk mengurus rakyatnya dengan suatu perkara yang bisa memperbaiki rakyatnya dan berupaya untuk menolak suatu perkara yang memadorotkan kepada rakyatnya. Itulah arti ra'in, pemimpin yang amanah. Nah, manakala seorang pemimpin itu menipu, artinya meninggalkan manusia, tidak membereskan manusia, membiarkan manusia sesuai dengan apa yang mereka mau, sebagaimana yang didakwahkan oleh para dai kebebasan berpikir. Nah, ini tidak amanah, berarti tidak amanah kalau membiarkan apa adanya sesuai dengan apa yang diinginkan manusia, tidak memperbaiki manusia, membiarkan apa yang maunya manusia. Ini termasuk yang kepemimpinan yang menipu. Begitu secara umum, begitu pula tatkala membiarkan secara khusus
istri kita melakukan apa saja yang dilakukan oleh istri kita, membiarkan anak kita melakukan apa yang dilakukan oleh anak kita, tidak ada kecemburuan tatkala melakukan keburukan. Ini berbahaya juga. Wajib seorang pemimpin manakala ada sesuatu yang keliru untuk dicegah. Kalau ada orang yang memiliki pemikiran yang sesat, harus ditangkap. Itu pemimpin. Secara umum seperti itu. Tidak boleh membuka kesempatan tersebarnya pemikiran-pemikiran yang rusak. Nah, tentunya hal yang demikian itu dengan musyawarah, mengembalikan hal yang demikian kepada ahli ilm, kepada ulama, sehingga jelas bagi manusia apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, di antara sifat atau tugas seorang pemimpin itu harus sayang kepada rakyat, kepada yang dipimpinnya, baik kepemimpinan rakyat secara khusus atau rakyat secara umum. Mesti ada rasa sayang gitu kepada rakyat. Tidak boleh membebankan sesuatu yang tidak sanggup untuk dilakukan oleh yang dipimpinnya. Tidak boleh juga memandang sebelah mata kepada yang lemah, yang dianggap itu, yang dilihat itu hanyalah yang memiliki kekuatan saja yang dianggap demikian. Sedangkan yang lemah-lemah, yang miskin-miskin tidak dianggap misalnya. Ini berbahaya seperti ini. Nah, barang siapa yang memberatkan kepada kaum muslimin, bahaya, Allah akan memberatkan kepadanya. Barang siapa yang bersikap sayang kepada kaum muslimin, kepada rakyat, Allah akan sayang kepadanya. Al jaza'u min jinsil amal. Ya kan? Balasan itu tergantung jenis amalan. Nah, ini diantara hal yang tugas yang memiliki kepemimpinan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin, untuk bertanggung jawab kepada rakyatnya. Kemudian juga di antara hal yang mesti diperhatikan oleh pemimpin sebagai tugas seorang pemimpin, baik kepemimpinan secara umum maupun kepemimpinan secara khusus, seperti pemimpin di sebuah yayasan tertentu atau ma'had, sekolah gitu kan. Itu juga sebagai pemimpin, atau di rumah itu juga pemimpin. Seorang pemimpin itu harus menerima aduan-aduan dari bawahannya secara langsung gitu. Jangan menutup diri. Seorang pemimpin itu jangan menutup diri, harus membuka dirinya, mendengar aduan-aduan bawahannya, sebagaimana hal yang demikian itu dilakukan oleh Nabi SAW dan khalifah yang setelah Nabi SAW, di mana mereka tidak pernah menolak manusia untuk sampai kepada Nabi, kepada para khalifah. Mereka membuka pintunya. Karena kalau seandainya seorang pemimpin yang menutup dirinya, berbahaya. Nanti tatkala dia itu butuh pada hari kiamat, Allah tutup dia. Al jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu tergantung jenis amalan. Jadi balasan itu tergantung jenis amalan. Pernah ada seorang laki-laki, dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab Al-Kabair. Ini hadisnya an Abi Maryam Al-Azdi annahu qala li Muawiyah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah. Jadi seseorang yang dimaksud adalah Abi Maryam Al-Azdi. Coba, seseorang ini yang bernama Al-Azdi ini memberikan nasihat kepada pemimpin. Siapa? Muawiyah yang menjadi pemimpin pada waktu itu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini nasihat seseorang kepada pemimpin. Jadi secara langsung menasehati. Secara langsung menasehati. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin kaum muslimin, lalu menutup dirinya, tidak mau melihat kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, jadi dengan menutup dirinya, tidak membuka pintu untuk bertemu misalnya, untuk menerima akan kebutuhan-kebutuhan dan aduan-aduan
kaum muslimin begitu, maka nanti ancamannya Allah akan menutupnya pada hari kiamat di saat dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki tadi dalam hadis ini menasehati Muawiyah dengan sabda Nabi SAW, memerintahkan kepada pemimpin untuk tidak menutup dirinya dari rakyatnya. Berarti dari hadis ini, kata Syekh Shalih Fauzan, prinsip dalam menasehati kepada pemimpin itu adalah mubasyaratan. Jadi berbicara secara langsung, berbicara, atau dengan melalui sarana yang lain, dengan cara menulis, dengan surat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah, menulis kepada Muawiyah, yang mana Muawiyah itu pemimpin pada waktu itu, dengan sebuah hadis memberikan nasihat kepada pemimpin, manil tamasa, barang siapa yang mencari ridallah, keridhaan Allah, bisa khotin nas, dengan kemurkaan manusia. Ya, walaupun manusia banyak yang murka kepadanya, tapi dalam rangka mencari ridho Allah, radhiyallahu anhu, Allah akan ridho kepadanya. Wa ardha anhun nas, dan manusia akan ridho kepadanya. Itu nasihat Aisyah dengan surat kepada Muawiyah. Wa manil tamasa ridon nas sakhatallah, bisa khotillah, barang siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, mencari ridho manusia walau Allah murka kepadanya, tapi pingin cari diridhoi aja sama manusia walaupun tidak peduli Allah murka kepadanya, sakhatallah alaihi wa askhata alaihin nas, Allah akan murka kepadanya, Allah akan marah kepadanya, dan manusia pun akan marah kepadanya. Jadi dalam memberikan nasihat kepada pemimpin dari hadis ini, dan juga apa yang dilakukan Aisyah, bisa secara langsung, ya, berbicara, itu nasihat kepada yang memiliki jabatan, atau dengan cara menulis, dengan cara surat langsung dalam rangka memberikan nasihat. Itu ad-dinu an-nasihah, qulna liman lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Berarti berdasarkan hadis ini juga, karena diceritakan bahwasanya Muawiyah tatkala ada nasihat dari seseorang, akhirnya untuk melihat urusan kebutuhan manusia itu boleh juga dengan menugaskan kepada orang lain, menugaskan sebagai utusan dari Muawiyah yang memperhatikan akan urusan kaum muslimin, kebutuhan kaum muslimin. Tidak mengapa demikian juga kalau dalam rangka untuk menyelesaikan kebutuhan kaum muslimin dengan minta bantuan kepada wakilnya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi pemimpin untuk mengambil orang yang membantunya untuk melaksanakan tugasnya. Tapi tentunya yang dilihat memang akan amanah dalam melakukan tanggung jawabnya. Insya Allah setelah azan nanti kita lanjutkan kembali. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, kita lanjutkan langsung saja mungkin ke pertanyaan ya. Karena ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah boleh membawa anak kecil sholat berjamaah ke masjid? Karena anak ketika sholat suka jalan-jalan, ketika waktu sholat takut mengganggu kehusuan sholat. Jazakallah khairan. Kalau kurang umurnya dari 7 tahun ya, nanti dilihat keadaannya. Kalau memang anaknya itu takut mengganggu kepada yang sholat, ya, maka sebaiknya tidak dibawa. Walaupun tetap kita memang harus membiasakan anak itu untuk
sholat, itu dibawa ke masjid. Tapi kalau seandainya ini sebelum umur 7 tahun, tapi dikhawatirkan malah jalan-jalan dan mengganggu kepada yang sholat, bahkan mengganggu kehusuan ayahnya sendiri yang membawa anak, maka sebaiknya tidak membawanya. Tapi dalam satu kondisi mesti dibawa misalnya. Karena misalnya ibunya sakit atau ibunya tidak ada, maka tidak apa-apa. Karena zaman dahulu juga Nabi SAW dulu ketika sedang sholat dan berkeinginan untuk memanjangkan sholatnya, tapi ternyata terdengar suara anak yang nangis, maka Nabi SAW meringankan sholatnya karena khawatir mengganggu dan juga kasihan kepada ibunya. Jadi intinya dilihat keadaan. Bisa jadi seseorang itu tadinya mau melatih malah mengganggu, maka sebaiknya jangan. Tapi kalau seandainya dalam suatu kondisi ternyata harus dibawa, maka bawa. Atau bisa jadi seorang ayah itu bisa jadi karena nggak ada siapa-siapa yang menunggu, dia meninggalkan sholat berjamaah menemani anaknya. Atau mana yang dilihat pada waktu itu bisa dilakukan oleh seorang ayah. Yang jelas pembiasaan anak untuk melaksanakan sholat berjamaah itu penting, karena dia memang diperintahkan untuk membiasakan anak. Tapi kalau mengganggu, baca Al-Quran saja, yang dalam ketika sedang baca Al-Quran saja yang sholat, gak boleh dikeraskan suaranya, apalagi misalnya ini jalan-jalan teriak-teriak dan lain-lain sebagainya. Maka sebaiknya kalau maslahatnya tidak dibawa itu lebih baik. Tapi di saat sudah umur 7 tahun memang diperintahkan untuk sholat, dan kalau seandainya memang nggak menolak dan ini pukul gitu kan ketika umur 10 tahun. Pembiasaan kita bawa terus setelah umur 7 tahun. Ketika umur sebelum 7 tahun maka itu dilihat keadaan. Kalau anaknya nggak nakal dan tidak jalan-jalan dan tidak mengganggu, bisa dibiasakan untuk dibawa ke masjid. Wallahu taala a'lam bissawab. Iya. Apa? Nulis aja lah biar kalau saya. Tapi kalau boleh juga, tapi kalau nggak bisa nanti di-PR-kan. Silakan. Iya. 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 Jadi untuk jawaban yang pertama, karena pekerjaan kampus gitu kan, padahal sudah bekerja di suatu tempat, kalau izin gak ada masalah, berarti sudah selesai ketika diizinkan oleh pemimpin untuk keluar dulu untuk menyelesaikan kuliah antum kan, izin untuk ngapal dan lain sebagainya. Tidak masalah kalau ada izin dulu kepada pemimpin, ya seperti itu. Adapun tentang permasalahan menikah gitu, menikah itu merupakan tanggung jawab. Ya, hidup kita itu memang tanggung jawab. Diri kita juga harus bertanggung jawab dengan keadaan diri kita. Dan jangan sampai ketika bahwasanya kalau menikah itu akan banyak beban dan lain sebagainya. Ingat kalau seandainya antum padahal udah punya pekerjaan terus dan lain sebagainya, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW padahal sudah ada keinginan, berarti telah menyelisihi sunnah Nabi SAW. Gak boleh. Jadi tanggung jawab tapi nikmat dan berpahala. Bahkan ada sebagian bapak-bapak yang sudah nikah itu pingin nambah lagi. Masa antum jadi kalah, gak mau? Jadi intinya semangat aja maju dalam rangka menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaz. Wahai anak muda, barang siapa yang mampu untuk menikah, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk membiayai nafkahnya dan juga kemampuan dari sisi biologis, memang alhamdulillah antum kelihatan sudah dewasa, maka hendaklah segera menikah. Maka sesungguhnya hal yang demikian itu lebih bisa menundukkan pandangan
dan bisa menjaga kemaluan. Nah, tapi kalau seandainya memang belum ada kesiapan, maka hendaklah memperbanyak saum. Jadi gak usah takut lah dengan sebab beban yang ada, tanggung jawab, karena kita akan mendapatkan pahala tatkala kita bisa mengurusi keluarga dengan baik, menjaga keluarga dan mendidik keluarga secara baik. Misalnya punya anak 3, jaminannya surga. Solehah 3 surga. Karena tujuan kita dalam menikah itu adalah untuk mencetak generasi robbani, bukan hanya sekedar melampiaskan biologis kita, walaupun itu juga penting. Tapi di antara tujuan yang lebih penting adalah bagaimana mencetak anak kita menjadi solehah. Kalau kita punya anak 2, bahkan dalam hadis yang lain 2 perempuan terus solehah ini bisa menjadi tameng dari api neraka. Pahala insya Allah. Jadi saya sarankan besok aja langsung nikah. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati Ustadz dan keluarga, juga ikhwah yang hadir di kajian yang Allah rahmati ini, amin. Apa Ustaz mau tanya, ana bekerja di toko fashion ya, di satu mall. Di tempat kerja ana menetapkan bahwa masuk kerja pukul 9.30. Tetapi sudah lama ana setiap kerja sampainya jam 10. Nah ini atau lebih, tapi ada kalau pulang kerja suka dilebihkan pulangnya sesuai keterlambatan ana. Apakah ana termasuk orang yang melalaikan amanah tersebut? Karena ana takut jika ana pulang kerja sesuai yang ditetapkan jam 5 ana dihisab karena ketentuan ana tadi. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya, berarti antum telah menetapkan diri antum untuk datang 9.30 tapi ternyata terlambat. Itu berarti dari situ ada kekeliruan, tidak disiplin. Pekerjaannya sudah jelas masuknya jam 9.30, malah jam 10. Berarti ini telah mengabaikan amanah 30 menit ini. Begitu pula misalnya kita sebagai pengajar nih di suatu pondok, ketentuannya jam 8, harus jam 8, itu amanah. Itu nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Kenapa? Harusnya ngajar jam 8, malah jam 8.30, itu amanah. Nah, itu amanah. Ini amanah, tanggung jawab kita. Nah, sekarang ini bekerja, harusnya masuk 9.30 dan sudah menetapkan diri antum untuk jam 9.30 datang. Tapi ternyata terlambat, berarti tidak amanah. Itu berarti tidak amanah. Tinggal minta kepada pemimpin, saya ternyata bisanya itu sesuai dengan di tempat kerja tersebut, minta saya terlambat 30 menit, tapi nanti saya ganti 30 menit lagi di belakang. Berarti amanah karena dari awal sudah meminta izin. Jadi sekarang antum kepada pemimpin di pekerjaan tersebut silahkan berbicara biar nanti tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hisab Allah Subhanahu wa taala itu jangan kita penting sekali untuk masalah hari kiamat, takut hari kiamat gitu. Nah, diantaranya itu pentingnya kita memiliki ilmu sehingga kita takut dengan apa yang akan terjadi pada hari kiamat kelak, terancam api neraka di saat kita mengabaikan amanah. Jadi sekarang yang saya sarankan, yang saya nasihatkan, bilang kepada pemimpin untuk minta diundur waktunya menjadi jam 10. Ya, tapi nanti ditambah, jadi yang seharusnya jam berapa jadi ditambah dengan sesuai dengan kesepakatan nanti. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, mungkin itu saja karena sudah jam 8. Mudah-mudahan apa yang saya jawab ini, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk diri saya sendiri yang menyampaikan,
dan juga untuk ikhwah sekalian yang mendengarkan dan juga pemirsa di mana saja berada. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan keliru. Yang benar dari Allah, yang salah dari hawa nafsu saya sendiri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.